Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ayat Quran yang kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Apal Bu? Ini adalah satu di antara surah An-Nisa ayat 40. Surah An-Nisa ayat 40 ini mengisahkan sekaligus merupakan sebuah jawaban terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang kafir dan terhadap tuduhan orang yang tidak meyakini akan adilnya Allah. Dan di sini Allah menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rabbul Alamin, yang nyiptain kita beserta alam semesta isinya ini dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya, penuh dengan kemahaadilannya, dan Allah tidak pernah mengambil hak hamba-hambanya. Masya Allah. Ini perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan waktu 15 menit cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala zarratin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yazlimu mithqala zarratin, tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah mengambil hak kita mithqala zarratin, walaupun cuma sebesar biji sawi, biji atom. Ini Allah nih lagi nunjukin ke kita. Jangan asal ngomong jadi manusia, maksudnya begitu. Kata Allah, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala justru hasanatan yudha'ifha, memberikan balasan kebaikan, yudha'ifha, dilipat gandakan. Kayak kita misalkan ngaji, datang ke sini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah.
Tambah lagi tadi dipungutin tuh duit misalnya yang nyambang 2.000, yang 5.000, yang 10.000, yang 20.000. Itu sama satu kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, hasanatan yudha'ifha. Allah lipat gandain buat kita. Cuma kadang kita yang kagak pada berasa. Gak pada berasa tuh. Sekarang kita keluarin 10.000. Entar sore, enggak sore, siang. Enggak siang, mau pulang, temu di jalan, dikasih orang 100.000. Nggak sadar kita, tadi padahal udah mancing 10.000 tuh. Di mana mancingnya? Di majlis ngarok 10.000. Kalau kita nyadar, pasti kita akan berpikir, kalau gua tahu begini, besok datang gua nggak 10.000, 100.000, berarti gua dikasih 1.000.000 gitu. Lipat gandaannya begitu. Karena memang kadang-kadang kita ketika dikasih enak, rata-rata masih kurang nyadar. Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang nyadar. Alhamdulillah. Kemudian kata Allah, wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Dan didatangkan tuh min ladunhu, ya, dari Allah untuk kita nih hambanya, ajran azima, dengan balasan-balasan yang besar, balasan-balasan yang agung. Di mana agungnya coba? Dunianya dibalas dengan kebaikan yang begitu hebat. Ternyata tidak sampai di situ, pahalanya itu kelak nanti di akhirat buat modal kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir di sini dijelasin al makna jumlah ba'da an bayyin azzasmihi sifatul mutakabbirin. Jadi setelah Allah, dia Allah an bayyin azza ismu, ini memberikan penjelasan Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, ya. Setelah memberikan penjelasan sifatul mutakabbirin, tentang sifat-sifat besar manusia, wasu'u ahwalihim, dan juga telah memberikan penghinaan kepada mereka, kepada manusia. Wa tu'aduhum ala dzalika bi asyaddu anwa'il wa'id. Dan juga mengancam tuh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini dengan ancaman dan hukuman yang paling berat. Zadul amri tawakidan wa tasdidan. Yang kemudian kata Allah, ya, di dalam tafsir ini dijelasin, setelah Allah memberikan penekanan, kemudian menegaskan, kemudian memberikan pernyataan, ya, tentang urusan tersebut tadi, urusan balasan dari Allah, urusan bahwa manusia itu nuduh Allah zalim kepada manusia. Fadzakir annahu la yuzallim ahadan minal amilin. Allah kemudian menyatakan sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang pernah Allah sakiti, yang pernah Allah zolimin dari amalan-amalan manusia. Masya Allah. Berarti kita nggak boleh nuduh ketika kita diberikan musibah, misalkan kesulitan saat di dunia, itu kita nggak boleh nuduh Allah. Sebab kalau kita nuduh Allah, ini kena pasal ini nih. Kalau kita nuduh Allah, seolah-olah kita punya persepsi bahwa Allah itu zalim kepada kita. Padahal bisa jadi Allah itu bukannya zalim. Justru yang kita alami saat ini bisa jadi atas perbuatan kita juga yang kadang kita nggak sadari atau kita sadari. Kan kadang-kadang kita begitu. Begitu kena hal sesuatu yang kita nggak enak menurut kita, baru kita mikirin tuh, ini gua ngapa ya? Kalau masih begitu masih bagus tuh. Tapi kalau udah, ya Allah, tega amat Allah. Tega amat Allah, gue lagi sayang-sayangnya sama anak saya, mati satu, Masya Allah. Jadi Allah yang disalahin. Padahal bukan begitu. Justru Allah saat ini telah memberikan kita justru banyak kebaikan-kebaikan atas balasan kerjaan kebaikan yang pernah kita perbuat selama di dunia. Alhamdulillah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu
riwayat atau kisah dalam literatur Islam penuh hikmah, bahwa dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam itu umatnya pernah bertanya kepada Musa. Nanyanya begini, ya Musa, di mana letak keadilannya Tuhanmu Allah? Kata Musa, kenapa kau bertanya begitu? Ya, sebab kalau memang Tuhanmu bernama Allah itu adil, harusnya dia nggak usah ciptain neraka. Harusnya dia ciptain surga aja udah. Biar supaya umatmu ini masuk surga semuanya. Kata Nabi Musa, aku nggak berani jawab. Aku juga akan tanyakan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa nanya sama Allah. Musa itu kan punya kelebihan, Allah kasih adalah bisa berbicara bincang kepada Allah langsung. Musa kalamullah. Jadi Musa itu sebutnya kalamullah. Ngobrol langsung, nanya, ya Rob, ini umatku nanyanya kebangetan bener emang. Bagaimana? Dia bilang, engkau tidak adil. Kenapa? Sebab engkau nyiptain surga sama neraka. Kalau kau adil, surga aja kau ciptain, neraka nggak usah. Kata Musa, kata Allah nggak langsung jawab. Langsung Allah berikan solusi kepada Musa. Wahai Musa, ini ada benih jagung, biji jagung kau tanam, kau rawat sampai tumbuh besar, sampai berbuah, sampai panen. Selesai panen kau lapor lagi kepadaku, kata Allah. Jadi Allah dulu kalau jawab kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad begitu, nggak langsung diomongin. Termasuk kisah Nabi Musa ini nggak langsung, tapi dites sama Allah. Sebab zamannya Nabi Musa itu termasuk Nabi Musa, termasuk para pengikutnya Bani Israel adalah orang-orang yang maunya ada bukti. Jadi dia mau omongan kurang percaya. Kalau ada bukti, percaya. Makanya zamannya Nabi Musa itu Fir'aun, tenaga-tenaga sihirnya banyak. Makanya Nabi Musa mujizatnya kalau kita sekilas kan kayak sihir. Kebanyakan, coba lihat. Ketika Nabi Musa dihadapkan sama tukang sihirnya Fir'aun, itu tali-tali dilemparin sama tukang sihirnya Fir'aun di depan Musa. Tali yang tadi dilemparin berubah jadi ular. Ular kecil-kecil, orang tali kecil-kecil, tambang jadi gede itu ulahnya. Dilawan sama Allah itu dengan mujizat. Lah kalau orang yang tidak beriman itu nganggapnya sihir. Nabi Musa juga. Kata Allah, ya Musa, tongkatmu kau pegang, sekarang kau lemparkan. Secara logika kita nih orang awam, orang waras. Ulah di depan kita megang tongkat, sama Allah disuruh lemparin. Kan kita bisa kecatok. Yang enak kita punya tongkat, ulah di depan kita bagal dulu. Logika kita manusia begitu, tapi Allah nggak begitu. Kata Allah, Musa, tongkat yang kau pegang, lemparkan. Jadi nggak disuruh gebuk, lempar. Kata Musa, dalam hatinya, ilo kan gue ini selamat. Lu ulah gede-gede, begitu ternyata penuh iman, yakin bahwa itu perintah Allah, pasti adalah benar. Dia lemparkan dengan penuh keimanan. Itu tongkat Nabi Musa ternyata jadi ulah juga, gedenya segede-gedenya ulah, melebihi ulah-ulah yang tadi punya tukang sihir. Akhirnya itu penyamun tukang sihir ulahnya dicatok, dimakan sama ulah besar yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Kata Allah, pegang lagi ujungnya, pegang itu ulah di ujungnya, jadi tongkat lagi. Lah kalau kita yang nggak pakai iman itu sihir, bener. Tapi kalau kita yang pakai iman itu pertolongan Allah buat seorang nabi dan rasul bernama Nabi Musa. Kalau pertolongan dari Allah buat Nabi dan Rasul, berarti namanya mukjizat. Mukjizat kayak karomah. Cukup sekali, nggak bisa diulang. Kalau sihir bisa diulang. Itu bedanya. Makanya begitu hebatnya Nabi Musa di zamannya menghadapi musuh-musuhnya yang memang ahli-ahli sihir. Kisah-kisahnya begitu semua, coba lihat. Nabi Musa, idrib bi asokal hajar. Membelah lautan dengan tongkat. Kalau nggak ada iman, sihir. Tapi ada iman, ini adalah mukjizat keluar biasaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah itu Nabi Musa kemudian, sesuai dengan perintah Allah,
itu dia buka lahan, kemudian dia taniin, dia tanemin, setelah ditanemin benihnya dia siramin, setelah numbuh dia jagain, dia pelihara agar supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang, hama dan lain sebagainya. Kemudian dipupuk sampai tumbuh, sampai besar tuh pohon jagung, sampai berbuah, sampai buahnya besar-besar dan tua, waktunya dipanen, dipetikin sama Nabi Musa dan umatnya kala itu. Oleh Nabi Musa belum diperintah sama Allah nih. Setelah panen mau diapain? Tapi Nabi Musa punya ide sendiri langsung. Yang buahnya pisahin, taruh di gudang buat persiapan makan untuk sekian lamanya dia dan umatnya. Sisanya itu adalah sampah. Pohon-pohonnya yang udah ditebangin, diuruk, ditaruh di lapangan, di lahan kosong tadi, lama-kelamaan kejemur dia jadi kering, jadi sampah. Enggak Allah perintah, tapi Musa dan pengikutnya punya ide. Kalau sampah, ya kudu dibakar. Harusnya itu dibakar sampahnya, jagungnya dimasukin ke gudang. Selesai baru laporan ke Allah. Ya Rabb, perintahmu udah aku laksanakan. Bagaimana Musa hasilnya? Ya, panen. Jagungnya begitu besar, jagungnya begitu bagus. Kau kemanakan jagungnya? Ku makan dan ku berikan kepada umatku, dan sisanya masih banyak luar biasa, disiapkan di gudang, persiapan untuk makan pangan seperti berikutnya untuk aku dan umatku. Kemudian apa lagi? Ya Rob, ternyata pohonnya menjadi sampah. Sampahnya kau kemanakan? Kata Allah, kata Nabi Musa, sampahnya kami bakar ya Allah. Akhirnya kata Allah, itulah jawaban dariku mengenai pertanyaan dari umatku, kenapa aku ciptakan surga dan aku ciptakan neraka. Itulah surga, jatah orang-orang yang dulu semasa hidup di dunianya beriman kepada Nabi dan Rasulku, mengimani aku, maka dia berbuat baik, kelak dia mati, di akhirat ku tempatkan surga namanya khalidina fiha abada, yang kalau udah di dalamnya masuk, maka insya Allah abadi selamanya, nggak bakalan keluar lagi dari surga. Alhamdulillah. Ibu-ibu kira-kira masuk surga mau masuk neraka kira-kira? Surga. Makanya kita bela-belain habis subuh gelap-gelap kemarin ngaji, mau ngapain? Betul. Mau ngapain lagi? Kita apalagi ya maaf yang usianya udah atas 40, 50, 60 tahun, ya udah pensiun. Udah kita ngaji banyakin, Pak. Kita ngaji banyakin, Bu. Maka insya Allah itu akan menjadi benih-benih kita biar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kata Musa, itulah nasib sampah, harus dibakar karena nggak ada berguna. Nanti mereka orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi dan Rasulku, yang mengingkari ajaranmu, yang mengingkari aku, kata Allah, kelak nanti dia akan kusiapkan tempat yang isinya panas luar biasa, namanya neraka. Neraka, Bu, nggak ada nikmat-nikmatnya. Ya Allah, kalau surga semuanya nikmat. Jangan kata dalam surganya, di emperan surga masih bagus gitu-gitu. Masih dapat emperan surga masih bagus. Tapi kalau neraka, jangan kata di dalamnya, di emperan aja bukan gak enak. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan dari kisah ini dan dari tafsir ini menunjukkan betapa Allah sayangnya kepada kita bernama manusia ini, dan betapa hebatnya kita kedudukan manusia di mata Allah, sehingga apa yang sudah kita lakukan walaupun seberat atau sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil itu Allah akan berikan balasan yang berlipat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini kajian kita fikih dan tafsir sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini akan menambah hasanah keilmuan kita dan akan menjadi modal ketika kita berhadapan dengan Allah yang Maha Adil, menunjukkan bahwa kita memang selalu belajar selama hidup di dunia ini, dan insya Allah dengan begitu Allah meringankan daripada beban-beban dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, termasuk mudah-mudahan ibadah kita menjadi lebih sempurna karena kita datang di majlis-majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah Allah berikan panjang umur kepada kita, murah rezeki, sehat walafiat, kita bisa kumpul kembali di majlis yang kita cintai ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.